Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini saya akan mencoba untuk bisa melanjutkan pembahasan dari transformasi linier, yaitu tentang transformasi linier inverse. Nah, transformasi linier inverse ini, seperti yang kita tahu, ada yang namanya transformasi satu ke satu. Transformasi linier dari T untuk matriks V ke W dikatakan satu ke satu jika T memetakan vektor jarak di V ke vektor jarak di W. Contohnya jika A adalah matriks N dikali N atau matriks bujur sangkar dan TA yaitu R pangkat N ke R pangkat N adalah perkalian dengan A, maka TA adalah satu ke satu jika dan hanya jika A adalah matriks yang dapat dibalikan, yaitu dapat diinverskan. Sebagai contoh, misalkan ada T, yaitu transformasi PN ke PN plus 1, adalah memiliki transformasi linier, yaitu TP sama dengan TPX sama dengan XPX. Jika P sama dengan PX sama dengan C0 plus C1X plus CN dikalikan dengan X pangkat N, dan Q sama dengan QX sama dengan D0 plus D1X plus DN dikali dengan X pangkat N, adalah polinomial jarak, maka keduanya berbeda paling tidak satu koefisien. Sehingga TP sama dengan C0X plus C1X kuadrat ditambah CNX pangkat N plus 1, dan TQ sama dengan D0X plus D1X kuadrat plus DN dikali dengan XN plus 1. Juga berbeda paling tidak satu koefisien, karena itu T adalah satu ke satu karena T memetakan polinomial jarak P dan Q ke polinomial jarak TP dan TQ. Nah, pernyataan-pernyataan ini merupakan ekivalen jika yang pertama transformasi dari V ke W adalah transformasi linier, maka yang berikut ini ekivalen yaitu T adalah satu ke satu. Yang kedua, kernel dari T mengandung hanya vektor 0, maka kernel T sama dengan 0, kemudian nulitas dari T sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan transformasi linier satu ke satu menggunakan kernel dan nulitas. Jadi, transformasi R kuadrat ke R kuadrat merotasi tiap vektor melalui sudut θ. Kemudian yang B, transformasi dari R pangkat 3 ke R pangkat 3 adalah proyeksi ortogonal pada bidang X, Y. Kemudian yang C, transformasi R pangkat 6 ke R pangkat 6 adalah perkalian dengan matriks. Oke, jika diketahui matriks transformasinya adalah sebagai berikut ini. Ya. Minus 1, 2, 0, 4, 5, minus 3, 3, minus 7, 2, 0, 1, 4, 2, minus 5, 2, 4, 6, 1, 4, minus 9, 2, minus 4, minus 4. Oke, yang pertama kita coba jawab. Karena setiap vektor di bidang X, Y dapat diperoleh dengan merotasikan beberapa vektor melalui sudut θ, memiliki range T-nya sama dengan R kuadrat. Karena itu hanya satu vektor yang dapat merotasi dari 0 ke 0. Hingga kernel dari T itu sama dengan 0. Kemudian yang D, kernel T adalah kumpulan titik yang memetakan ke dalam 0, yaitu 0,0,0 yang ada di sumbu Z, karena T memetakan setiap titik di R pangkat 3 ke dalam bidang XY selang T harus ada beberapa subkumpulan di bidang ini. Tetapi setiap titik X0, Y0, 0 di bidang XY adalah bayangan T dari beberapa titik. Faktanya itu adalah bayangan dari semua titik pada garis vertikal yang lewat melalui X0, Y0,0 karena range T adalah keseluruhan bidang X, Y. Yang C, untuk menjawab range, A, ini adalah matriks transformasinya. Hasil epsilon baris tereduksinya itu didapatkan adalah seperti ini. Sehingga rank A kita dapatkan dia adalah hanya 2. Karena kita lihat di sini ya. Hanya ada 2 satu utama. Berarti X1 minus 4X3
minus 28x4 minus 37x5 plus 13x6. X2 minus 2x3 minus 12x4 minus 16x5 plus 5x6 sama dengan 0. Atau kita bisa dapatkan nilai x1 dan juga nilai x2-nya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai x1 sampai x6. X1 itu adalah 4R plus 28S plus 37T minus 13U. X2 sama dengan 2R plus 12S plus 16T minus 5U. X3 sama dengan R, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, X6 sama dengan U. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan basis-basisnya dari X1 hingga X6. Dari persamaan tersebut didapatkan R dikali 4, 2, 1, 0, 0, 0, ditambah S, dikali 28, 12, 0, 1, 0, 0, ditambah dengan T, dikali 7, 16, 0, 0, 1, 0, ditambah dengan U, minus 13, minus 5, 0, 0, 0, 1. Nulitas dari T didapatkan, di sini kita dapatkan basisnya adalah 4, sehingga nulitas dari T adalah 4. Dan T adalah bukan 1 ke 1. Oke. T operator linier pada dimensi tentu. Berikut ini adalah ekuivalen. Yang pertama, T adalah 1 ke 1, kernel dari T itu sama dengan 0. Nulitas dari T sama dengan 0, selang dari T adalah V, yakni range T sama dengan V. Sebagai contoh, misalkan T adalah R pangkat 4 ke R pangkat 4, dikalikan dengan suatu matriks transformasi A, 13 minus 24, 26 minus 48, 39, 15, 1148. Apakah transformasi A adalah 1 ke 1? Nah, mari kita jawab, karena determinan A itu sama dengan 0, maka bisa dibilang dia tidak dapat dibalikan. Karena dia tidak dapat dibalikan, maka TA merupakan bukanlah 1 ke 1. Saya sarankan kalian coba kembali membuka dari subbab 4.3 yang pernah kita bahas sebelumnya sebelum UTS. Jadi, jika ada TA, yaitu R pangkat N ke R pangkat N, ya, adalah operasi linear dari 1 ke 1, maka matriks A dapat dibalikan. Transformasi A inverse dari Rn ke Rn sendiri adalah operasi linear dan disebut balikan dari TA. Operasi linear dari TA dan TA inverse menghilangkan efek satu sama lainnya untuk semua X. Di sini didapatkan bahwa TA lingkaran dari TA inverse sama dengan TA A inverse sama dengan T identitas. Juga ketika dibalikan TA inverse lingkaran dari TA sama dengan TA inverse dikali A sama dengan T identitas. Oke. Sebagai contoh, seperti pada contoh sebelumnya, transformasi dari Pn ke Pn plus 1 memiliki transformasi linear, Tp sama dengan Tpx sama dengan Xpx. Nah, adalah 1 ke 1 karena memiliki balikan di sini selang T, tidak semua dari Pn plus 1. Sehingga range T adalah subruang dari Pn plus 1 yang terdiri atas polinomial dengan sebuah konstanta 0. Sebagai bukti, TC0 plus C1X plus Cn dikali dengan X pangkat N sama dengan C0X plus C1X kuadrat ditambah Cn dikali dengan Xn plus 1. T inverse dari Pn plus 1 ke Pn, maka T inverse itu didapatkan sama dengan C0 plus C1X plus Cn dikalikan dengan Xn. Nah, untuk N lebih dari sama dengan 3, didapatkan T inverse-nya adalah 2 minus X plus 5X kuadrat plus 3X pangkat 3. Contoh lainnya di sini, misalkan transformasi dari R pangkat 3 ke R pangkat 3 adalah operator linear dengan rumus sebagai berikut, yaitu Tx1, X2, X3 sama dengan 3X1 plus X2 minus 2X1 minus X2 plus 3X3 5x1, 4x2, minus 2x3. Tentukan apakah T adalah 1 ke 1 dan tentukan T inverse. Oke, yang pertama adalah, kalau misalkan untuk mencari apakah dia 1 ke 1, kalian tinggal mencari determinannya ya. Oke, di sini saya skip untuk bisa mencari determinan, dan didapatkan bahwa itu adalah 1 ke 1. Dan tentukan dari T inverse,
Dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya didapatkan T inverse adalah sebagai berikut. Nanti kalian coba kerjakan dulu sendiri di rumah masing-masing. Oke, sebagai teorema, jika T1 atau transformasi 1 adalah U ke V, dan transformasi 2 adalah V ke W, adalah satu ke satu transformasi linear, sehingga T2 lingkaran T1 adalah satu ke satu, T2 lingkaran T1 diinverskan sama dengan T1 inverse lingkaran T2 inverse. Oke, sekian dulu untuk pembahasan dari transformasi linear inverse kali ini. Uh, Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.